Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala nabiyyina Muhammad ala habibina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalibu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita selalu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, adanya kita di tempat yang mulia ini, adanya rasa cinta kita kepada mereka para aulia Allah, kepada ulama ushalihin. Karena ini adalah nikmat yang kita dapati sekarang, dan insya Allah akan kita dapati kenikmatan itu bukan saja di dunia, sampai kelak besok di akhirat, sampai nanti di mahsyar, sampai nanti sewaktu dipisah oleh Allah. Mana dari hamba-hambanya yang akan berbondong-bondong masuk surga Allah dan mana yang akan masuk neraka, maka kita insya Allah berkat majelis yang kita hadiri, berkat ta'zim dan cinta kita, maka kita besok dikumpulkan fi zumratis shalihin. Alhiqna bis shalihin, masuk surga bersama mereka orang-orang yang saleh. Amin ya Allah, amin ya Allah. Barusan kita dengarkan secara singkat sejarah dari Sahibul Hal, maka ketahuilah bagi kita yang masih hidup, khususnya yang masih muda-muda, jadikanlah acara haul sebagai pelajaran besar buat kita, pesantren kilat buat kita. Aku ingin selamat, aku ingin sukses, aku ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, aku ingin masuk surga bersama mereka para aulia Allah. Maka sewaktu mendengar sejarah dari Sahibul Hal Syekh Muhammad Syamani Abdan, bagaimana gigihnya dalam menuntut ilmu agama Allah, bagaimana waktunya dihabiskan untuk selalu menuntut ilmu agama, tidak lain hal itu pelajaran buat kita yang masih punya waktu. Pesan Nabi sangat banyak kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang bodoh. Musuh kita adalah kebodohan. Dengan kebodohan itu kita bisa banyak tersesat, bisa tertipu, bisa terbawa oleh arus yang naudzubillah min dzalik. Khususnya kita hidup di zaman ini, ilmu sangat penting buat kita sehingga kita berada di jalan yang orang-orang yang saleh, sehingga kita tetap istiqamah
Maka dengan acara khol, satu pelajaran besar. Bukan saja keberkahan yang kita dapati, amin ya Allah. Bukan saja adanya ittisal, hubungan kita dengan mereka, apalagi kita sebagai murid daripada guru kita Syekh Muhammad Zaini, guru sekumpul, maka beliau adalah guru dari guru kita. Kita wajib untuk menghormatinya. Penghormatan kepada guru kita yaitu menghormati guru-gurunya. Itulah adab sopan santun seorang murid terhadap guru. Apa saja yang ada ittisal dengan guru kita, kita hormati. Istri, anaknya, gurunya, dan siapa saja. Dari penghormatan kita kepada guru kita. Ini kalau kita perluas lagi sampai naik kepada Rasulullah, maka sudah jelas. Sahabatnya Rasulullah kita hormat, istrinya Rasulullah kita hormat, keluarganya Rasulullah, anak cucu Rasulullah kita hormat. Min ajli Rasulullah, karena Rasulullah SAW. Ada kejadian di Mekah. Tadi dikatakan Sayyid Alawi Al-Maliki termasuk gurunya. Ini gurunya Sayyid Abbas, ayah daripada Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Abbas. Gurunya Syekh Zaid Ahmad, seorang ulama dari guru-guru yang ada di kota Makkah. Sangat luas ilmunya, sangat alim. Bahkan termasuk muridnya adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang waliullah besar, yang memberi kabar kepada Sayyid Abbas Al-Maliki bahwa kau akan punya anak dan anakmu akan mengajar di Masjidil Haram. Beri nama Alawi. Jadi sangat hebat. Tidak ada satu pun yang berani mengatakan ini dan itu kepada beliau. Kebetulan waktu itu musim haji. Pengajian beliau di Masjidil Haram bertepatan dalam maaf masalah babul haid. Beliau meneruskan daripada pelajaran yang sebelumnya. Kebetulan itu musim haji, tapi bab itu menerangkan masalah babul haid. Tentu saja sewaktu musim haji yang hadir jauh lebih banyak, karena mereka yang mendatangkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sewaktu beliau meneruskan babul haid, ada salah satu hadirin yang mengkritik beliau. Ya Syekh, fi hadzal musim, musimul hajj, tudarris fi mas'alatil haid. Wahai guru, wahai Syekh, ini musim haji. Kau mengajarkan kita masalah bab haid. Tercengang Syekh Zaid. Siapa orang ini? Mengkritik kita. Kritikannya benar. Dan Syekh Zaid jangan juga benar, karena beliau meneruskan pasal yang sebelumnya. Jangan kritikannya itu pantasnya kau terangkan masalah haji, hukum-hukum haji. Mendapat kritikan semacam itu, beliau diam sejenak dan mengatakan itu bersudah. Akhirnya ngaji. Besoknya saya didahkan bersama murid-muridnya Syekh Abu Bakar Syafaq, yang punya kitab Syarah Ihratul Talibin. Duduk itu semua murid di depan Ka'bah. Habis sholat subuh sampai isyraq duduk di depan Ka'bah. Tentu saja ini dahulu sepi di sini. Cukup duduk di Ka'bah. Orang yang mengkritik itu kebetulan paham. Dilihat oleh Syekh. Ini orang. Hadzal ladzi intaqada min barah. Ini yang kemarin mengkritik aku. Tadi malam
Bisa-bisa gurunya itu adalah muridnya dia. Tahu-tahu ini orang datang dari Hadramaut. Maka subhanallah, kata dia, waktu ditanya siapakah gurumu, dia mengatakan teringat, aku kecil pernah dibawa oleh abahku untuk baca surat Fatihah ke Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka berhak yang mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir guruku. Langsung si korban dia jawab, guruku adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Apa kata syekhnya? Zaka syekhu syekhi. Zaka syekhu syekhi. Itu adalah guru daripada guruku. Aku harus hormat padanya. Silsilah yang sangat erat antara murid dengan gurunya adalah ta'allum. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid bagaimana mengembangkan seorang murid terhadap gurunya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Empang Kramat Bogor suatu berdomisili di Pekalongan dan belajar pada Habib bin Hamzah kenalnya. Mau belajar apa kata beliau? Kau belajar sama aku, kosong dulu hatimu. Jangan ada orang lain di hatimu. Jangan ada guru lain di hatimu. Jangan ada syekh lain di hatimu. Kosong, dikosongkan. Suatu sudah dikosongkan, barulah aku dapat mengisi ke dalam hati. Jelasnya kosongkan dulu, baru apa mengisi. Di sini menunjukkan bahwa seorang murid kepada gurunya harus meyakini bahwa dia adalah paling afdal di saat itu sewaktu dia belajar kepadanya. Hormat yang lainnya, takdim yang lainnya, hargai yang lainnya, tapi di hatinya hendaknya ta'alluq hanya kepada gurunya. Barulah situ nanti akan dapat sir. Syekh Zaini Dahlan begitu juga kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad banyak membaca wirid, baca ini, baca ini, baca ini. Suatu belajar di Mekah dikatakan oleh Syekh Dahlan, tinggalkan itu semua. Baca ini, tinggalkan. Saat kau belajar, waktu itu, sehingga akhirnya dia tinggal hanya membaca Rabi al-Atas hingga akhirnya. Di sini ada sedikit. Karena di dalam mengatakan sekalipun nanti atas tinggal, tapi ada silsilah antara Habib Ahmad bin Hasan dengan kakeknya yang luar biasa, silsilah yang bersambung dengan darah, lain dengan ilmu, darah. Malam hari suatu sekretari dalam keadaan tidur datanglah atas. Kau yang melarang cucuku baca Rabi atas, angkat tangan beliau. Angkat tangan di situ. Dan dibiarkan untuk baca Rabi atas dan tidak makan waktu yang banyak dan akhirnya lainnya digunakan untuk menuntut ilmu sehingga begitu luasnya ilmu Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas setelah menimba ilmu berada di kota suci Makkah. Ini sedikit tentang bagaimana kita terhadap guru kita, takzim keluarganya, anaknya, kerabatnya, siapa saja yang ada ta'alluq hubungan di situ. Demi hormatku kepada guru ini, dan ini tidak mengherankan, semuanya itu bersumber dari Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Mekah kenapa kita hormat? Kita jaga akhlak pada Mekah. Ada 41 syarat kalau orang mau mungkin di Mekah. Adnaha, paling kecilnya, kalau sampai orang Mekah meludahi kamu, kamu sabar, jangan membalasnya. Kenapa sampai itu? Pasti dah sering kita dengar dia makan itu, mana yang pun, kopi, nah,
situ kota yang dipilih oleh Allah untuk kelahiran kekasihnya Habibur Muhammad. Kota kelahiran Nabi Muhammad kita junjung hormat. Madinah begitu juga. Kenapa Madinah menjadi mulia, menjadi agung? Sopan santun di sana dituntut. Contoh Al-Imam Malik, orang Madinah, ulama besar di Madinah, Imam Darul Hijrah, tidak berani pakai kendaraan di kota Madinah, bahkan tidak berani untuk memakai sandal di kota Madinah karena takut itu tanah pernah dilewati oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena wafi berhala Rasul telah berdomisili Nabi Muhammad SAW di situ. Beginilah kita hendaknya tingkatkan sopan santun kita kepada mereka. Bahkan cucunya wali pun, dan ini kejadian ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana Nabi Allah Khidir terhadap Nabi Allah Musa, suatu perjalanannya di satu tempat mereka lapar, haus, tidak ada yang menjamu mereka, yang memberi mereka. Justru dilakukan oleh Nabi Khidir. Ada satu tembok yang akan jatuh, dibetulkan gratis, tidak ada yang bayar. Bahkan orang-orang di situ pelit, tidak ada yang memberi ini dan itu. Kenapa sih kita coba seperti itu? Karena di bawah ada emas, barang berharga. Punya siapa? Anak-anak kecil. Kenapa? Wakana abuhuma, karena kakeknya itu adalah orang soleh, mendapatkan suatu penghargaan, penghormatan yang luar biasa. Inilah Islam. Bagaimana sangat tinggi derajat adab, sopan santun, hormat kepada mereka orang-orang yang soleh, keturunan orang soleh, keturunan daripada guru kita, hormat tetap kita diperintahkan. Insya Allah di balik itu semua akan ada sir rahasia kepada kita. Ta'alluq bi ahli sir yabduna as-sir. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang barusan kita baca maulidnya mengatakan semacam ini. Ada ta'alluq, rasa cinta, rasa hormat kepada mereka orang-orang yang ahli sir, orang-orang yang soleh, sehingga kau mendapatkan kecakapan dari keberkahannya. Amin. Di sini kita diperintahkan untuk ziarah, untuk berkunjung, untuk datang kepada orang-orang soleh yang dapat keberkahan mereka. Selalu kita katakan Rabbi fanfa'na bibar wa qina husna wa amitna wa mu'afatin min al-fitan. Jadi keberkahan dalam hidup mungkin tidak panjang umur kita, asalkan berkah umur kita. Selalu kita gunakan untuk satu amalan. Kita sudah meninggal, amalan itu berjalan terus dengan kulit-kulit kita, dengan masjid yang kita bangun, dengan amal soleh, dengan anak-anak kita. Meninggal orangnya dan tidak meninggal kebaikannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Di kuburannya terus mengalir pahala, pahala, pahala. Cari ini yang didapat oleh mereka orang-orang yang soleh. Lihat sekarang kita hadir sekolahnya. Dulu bagaimana punya murid, guru kita punya murid lagi, punya ini terus, sehingga kelihatan Bandar Masin Martahun berbeda dengan kota-kota lain. Majlis-majlis Masya Allah, yuhibbunan Nabi wa ahli baitin Nabi, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya nampak di tempat-tempat ini. Tidak lain berkat mereka, guru-guru kita. Jangan lepas dari jalan ini. Pegangan kita dan bekal kita besok di akhirat. Janji Rasulullah pasti benar. Akan dibangkitkan seseorang besok bersama yang dicintainya. Jangan idolakan yang lain, jangan cintai yang lain.
orang-orang yang dekat kepada Rasulullah, yang selalu mendengungkan keutamaan Rasulullah, yang di hatinya ada Rasulullah. Jadi itu siapa yang dikatakan itu pun menurut masih belum. Terus kau berada di garis, terus kau berada menjalankan pesan-pesannya, terus dari itu aku menyarankan. Kalau sampai guru kita ada di hati kita dan kita ada di jalannya, wa mimma yasurrul qalba baini luzumukum tariqata abaihi wa azwajihi. Bicara. Terus insyaallah kita ada di hatinya guru kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini ucap. Belum cukup kalau mengatakan guruku ada di hati terus. Sampai kita ada di hatinya guru kita, barulah kita akan mendapatkan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga kita insya Allah dapat meneruskan perjuangannya, dapat meneruskan apa yang telah dirintisnya, dan inilah yang akan membahagiakan. Kalau sudah bahagia, apa kata saya, siapa yang membahagiakan kita, niscaya aku akan bahagia. Siapa yang menyenangkan kita, maka niscaya aku akan menyenangkannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tolong dalam keadaan yang semacam ini, ceramah singkat ini jadi pegangan kita. Jangan ikut sana, jangan ikut sini. Tetapkan istiqomah, sehingga insya Allah kita dapat bertemu dengan guru-guru kita, bukan saja besok di akhirat, di dunia sebelum di akhirat. Yang Allah tanpa menama sebagai jalan untuk kita dekat kepada Rasulullah. Yang dekat kepada Rasulullah, dekatilah para wali Allah. Man la takarrab ila ahli ma'rifah, maka siapa yang tidak dekat dengan para wali-wali, niscaya tidak akan dekat kepada Allah, tidak akan dekat kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita hidup tetap istiqamah di jalannya para wali Allah, sehingga kita hidup insya Allah dalam amalan-amalan yang telah dirintisnya, yang telah dijalankannya, yang telah diamalkannya, hingga kita insya Allah ditulis nama kita fi zumratis salihin, fi zumratis salihin, fi zumratis salihin. Ditulis nama kita termasuk hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang selamat, hamba Allah yang besok dimasukkan surga tanpa neraka lebih dahulu, tanpa azab lebih dahulu, tanpa siksaan lebih dahulu, kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.